Halo guys, balik lagi di Track the Record. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang kolaborasi antar brand yang pernah bikin heboh sebelumnya. Bersama-sama kita bakalan ngeliat apa yang terjadi di balik kolaborasi ini dan kita ambil pelajaran di akhir nanti. Fokus topik kita hari ini adalah banyak kolaborasi, untung atau rugi. Pernah nggak sih kalian ngedenger sebuah hal viral tentang kolaborasi antar brand? Nah, kolaborasi-kolaborasi ini yang bakal kita bahas selanjutnya. Di mana satu brand dan brand lainnya itu bersama-sama membuat atau menciptakan suatu hal yang baru bersamaan. Kolaborasi antar brand-brand ini seringkali menghasilkan sebuah yang di luar ekspektasi gitu, sebuah hal yang wah gitu. Baik itu nantinya dalam konteks positif maupun negatif. Nah, dengan kolaborasi yang tepat, brand nggak cuma mendapatkan penjualan aja, tapi mereka juga bisa meningkatkan brand awareness dan juga meningkatkan loyalitas dari customer mereka masing-masing. Sekarang, yuk kita lihat gimana sih brand-brand ini melakukan kolaborasi dan bagaimana ya hasilnya. Mari kita simak. Kasus pertama yaitu kolaborasi antara merek sepatu Johnson dan juga anime One Piece. Di mana pada September 2023, mereka merilis sepatu kolaborasi antara Johnson dan juga One Piece. Dan ini lumayan viral lah di media sosial. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Di mana dalam beberapa bulan, 3 dari 6 jenis edisi khusus sepatu kolaborasi antara Johnson dan One Piece ini laku keras di pasaran hingga sold out di official Shopee-nya mereka. Di kasus kedua, kita punya kolaborasi antara Kompas dengan ADGI atau Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Sepatu lokal yang terkenal dengan desain yang keren dan kualitas yang bagus, ini berkolaborasi dengan ADGI dan menciptakan sebuah sepatu dengan limited edition. Nah, kolaborasi ini berhasil menarik perhatian para korektor, mulai dari para pecinta sepatu, desain grafis, dan juga masyarakat umum itu mulai memperbincangkannya di media sosial. Namun ternyata, hasil dari desain sepatu kolaborasi ini cukup mengecewakan di mata beberapa orang. Dan juga produksinya yang sangat terbatas itu ngebuat beberapa kolektor nggak bisa ngedapetin dari sepatu ini. Dan ini ngebuat mereka menjadi kecewa dan melakukan kekecewaannya di media sosial. Hal ini tentu menunjukkan bahwa penting banget buat memperhatikan manajemen dari ekspektasi dan juga produksi sehingga nggak mengecewakan dari para penggemarnya. Selanjutnya kita punya kolaborasi antara IKEA dan juga Asus ROG pada tahun 2021. Mereka merilis rangkaian furniture secara global termasuk di Indonesia. Mulai dari meja, kursi gaming, mouse, keyboard, hingga bantal leher itu mereka sediakan untuk kolaborasi tersebut. Kerjasama dengan para ahli di IKEA memungkinkan ROG untuk menciptakan sebuah produk yang membuat para gamer di rumah dan sekitar rumah itu senang dan juga nyaman, di mana mereka akhirnya bisa berlama-lama di rumah tanpa merasakan sebuah kekurangan dalam experience gaming mereka. Country Manager IKEA Indonesia mengatakan bahwa bermain game merupakan salah satu hobi dan juga kegiatan paling populer di Indonesia saat ini. IKEA percaya bahwa banyak yang harus dilakukan agar pengalaman bermain game itu semakin nyaman dan juga semakin terjangkau. Maka dari itu, IKEA berkolaborasi dengan ROG untuk menciptakan sebuah produk yang gaming-able. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman gaming yang relevan, fungsional, dan juga terjangkau untuk semua orang. Kasus terakhir adalah kolaborasi antara Burger King dan juga McDonald yang disebut sebagai Peace Day Burger. Pada 2015, Burger King mengajukan proposal untuk menggabungkan produk Big Mac dan juga Whopper untuk menjadi produk khusus yaitu McWhopper. McWhopper akan menjadi simbol perdamaian untuk memperingati Hari Perdamaian Dunia yang diakui oleh PBB. Inisiatif Burger King ini mendapatkan pujian-pujian dari berbagai media dan juga mendapatkan pujian sebagai sebuah langkah PR yang sangat inisiatif dan solutif. Pernah nggak ngerasa brand kamu blendin aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi, keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja. Tapi, masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Malam Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu. Supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melambranding.com.
Dalam kasus pertama, kolaborasi antara Johnson dan juga One Piece itu mampu meningkatkan penjualan sepatu lokal dengan memanfaatkan popularitas dari franchise anime tersebut. Ini membuktikan bahwa kolaborasi bisa untuk membuka pasar baru dan juga meningkatkan penjualan jika dilakukan dengan cara yang tepat. Dalam kasus kedua, kolaborasi antara Kompas dan juga ADGI itu meninggalkan beberapa kekecewaan di benak para konsumennya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk memperhatikan manajemen produksi dan juga ekspektasi konsumen untuk melakukan sebuah kolaborasi. Dalam kasus ketiga, IKEA dan juga Asus ROG berhasil menciptakan sebuah produk yang menjadi sebuah solusi bagi para gamer untuk memainkan gamenya secara nyaman. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar industri yang cukup berbeda itu juga bisa menciptakan sebuah produk yang sangat diminati oleh konsumennya jika dilakukan dengan cara dan pendekatan yang tepat. Dalam kasus terakhir, di mana proposal kolaborasi antara Burger King dan juga McDonald bisa juga berhasil jika dilakukan dengan tulus dan juga transparan, meskipun mereka adalah sebuah rival. Dalam menangani kolaborasi, penting untuk kita semua, khususnya para pemilik brand, untuk menangani kolaborasi ini dengan tepat dan cermat. Kolaborasi yang nggak terduga bisa jadi peluang emas untuk meningkatkan brand awareness kita di masyarakat. Tentunya jika dilakukan dengan cara yang tepat. So, jangan takut untuk memanfaatkan momen-momen tertentu untuk menciptakan sebuah kolaborasi yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Mendengarkan dan merespon suatu feedback ataupun masukan dengan baik itu merupakan sebuah langkah yang sangat tepat jika ingin melakukan kolaborasi dengan benar. Memelihara komunikasi yang transparan dan jujur dengan para konsumen juga merupakan salah satu langkah untuk membangun loyalitas dari para konsumen tersebut. So, dari kasus-kasus yang udah kita ulik, kita juga memahami bahwa pentingnya sikap responsif dan transparan dalam menghadapi kolaborasi-kolaborasi yang nggak terduga ini. Brand-brand yang berhasil melakukan kolaborasi itu mereka meningkatkan brand awareness mereka di benak masyarakat. Dan mereka bisa menjadi top of mind di masyarakat jika kolaborasinya dilakukan dengan tepat dan benar. Ini juga menunjukkan bahwa dalam bisnis kita nggak boleh ragu-ragu buat melakukan kolaborasi jika dirasa itu merupakan kesempatan yang cocok banget untuk brand ataupun bisnis kita. Jadi, jangan takut untuk memulai kolaborasi, asalkan kolaborasi itu dilakukan dan dipersiapkan dengan matang. Oke, semoga kasus-kasus di atas itu menjadi sebuah insight baru dan juga pelajaran-pelajaran penting untuk kalian semua dalam mempersiapkan sebuah campaign marketing, salah satunya adalah kolaborasi untuk brand ataupun bisnis kalian. Kami di Melon Branding percaya bahwa kolaborasi yang tepat itu bisa meningkatkan brand awareness dan juga menekankan brand value kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu mengenal brand kita dengan lebih baik lagi. Nah, untuk kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan kolaborasi ataupun rebranding ataupun produk launching, bisa banget untuk konsultasi dengan kita dan kita bantu bagaimana caranya melakukan kolaborasi yang tepat dan benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami and see you in the next video. Thank you.